Minggu. Halo Bang Riko. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekolah Minggu, sudah pada siap nggak untuk ngapain kita lakukan hari ini? Kita akan ibadah sekolah Minggu. Kita akan memuji nama Tuhan, persiapkan hati, pikiran. Siapa yang sudah siap? Ayo. Saya Bang Riko. Saya juga siap. Mantap sekali semangatnya. Kalau gitu, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi hari ini harinya Tuhan sama lagu Gereja Bukanlah Gedungnya. Bernyanyi bersama-sama, kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Kita angkat kedua tangan kita menyanyikan tanganku ada dua. Oke adik-adik, sudah siap semuanya? Oke, kita mulai. Tangan kita diangkat tangan ke atas. 3, 2, 1. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Oke adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh memulai ibadah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Engkau boleh memberkati Tuhan, agar boleh ibadah ini berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Urapi kami Bapa, agar boleh kami selalu semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna, yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama yang mengatakan, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Yang kedua apa ya kakak-kakak, abang-abang? Dalam nama Yesus. Oke adik-adik, musik. Ku kasih
mendengarkan epistel kita yang terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 16 yang akan dibacakan oleh Bang Riko. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan epistel buat minggu ini. Ayo, adik-adik sekalian, dibuka Alkitabnya. Nanti Bang Riko akan bacakan buat kita dan adik-adik akan mengikuti di rumah. Epistel kita tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat, Bang Riko akan bacakan buat kita ya. Dengan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus datang, tidak mengerti akan hal itu. Tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian epistel kita, mari kita kembali bernyanyi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Bahasa Cinta. Bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Selamat bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Semangat pagi. Shalom untuk kita semua. Selamat bertemu lagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan Yesus mengumpulkan kami kembali Tuhan, untuk beribadah Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau dalam hati dan pikiran kami Tuhan, kami siap menerima-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, sudah siap Alkitabnya? Cerita kita hari ini terambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Terambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sudah dapat adik-adik? Kita akan membacanya bersama-sama. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Amin. Oke, mari kita membacanya dengan judul Yesus diolok-olokkan. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia.
Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah Minggu Palmarum. Adik-adik tahu Palmarum? Palmarum itu berasal dari kata palma. Kalau dalam bahasa Bataknya, mare-mare. Atau mungkin adik-adik lebih familiar dengan kata palem ya. Ya, sekarang kita merayakan hari Minggu Palmarum. Adik-adik sekalian, Minggu Palmarum dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Jadi cerita Yesus diolok-olokkan ini adalah cerita pada saat Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Sekarang pertanyaannya nih, kok Yesus diolok-olokkan ya? Apa sih? Kok serdadu-serdadu Pilatus mengolok-olokkan Yesus? Mari kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik tahu alasannya apa? Karena pada saat itu orang banyak dan Pilatus sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Tetapi ternyata setelah serdadu tersebut melihat Tuhan Yesus, mereka tidak melihat Tuhan Yesus itu seperti raja. Contohnya nih kakak lihat kan ya, gambar seorang raja ya. Kalau seorang raja itu, nih seorang raja itu, dia memiliki mahkota emas. Mahkota emasnya itu ada berliannya loh. Kemudian mempunyai jubah yang mahal dan bagus. Siapa di rumah yang mempunyai baju mahal dan bagus? Ada yang punya? Jadi seorang raja itu memang sangat-sangat kaya sekali. Dia mempunyai harta benda. Dan seorang raja itu juga adik-adik, dia memiliki pelayan. Tuhan Yesus memiliki pelayan enggak ya? Ternyata tidak. Tuhan Yesus itu tidak mempunyai pelayan. Dan juga Tuhan Yesus itu, adik-adik lihat sendiri kan, raja ini dia mempunyai singgasana, mempunyai kursi kerajaan. Tuhan Yesus punya nggak ya? Nggak punya. Jadi gara-gara alasan ini adik-adik, orang-orang itu, mereka itu, serdadu-serdadu itu mau mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka sangat meremehkan Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik, tahu nggak ya arti mengolok-olokkan? Tahu artinya? Nah, mungkin adik-adik lebih tahu dengan kata bullying ya. Itu loh, yang suka ngejek-ngejek temannya. Yang kalau ada temannya salah sedikit aja, langsung deh ada sorakan. Nah, itu salah satu contoh apa adik-adik? Mengolok-olokkan. Nah, sekarang bagaimana cara mereka mengolok-olokkan Tuhan Yesus? Mereka ini mau membuktikan bahwa Yesus itu bukan seorang raja. Mereka sengaja tuh pada saat Yesus dalam perjalanan mau ke Yerusalem, mereka menangkap Tuhan Yesus. Mereka membawa ke pengadilan. Nah, sebenarnya mereka mengolok-olokkan Tuhan Yesus itu ada rencana tersendiri enggak ya? Ada adik-adik. Mereka tuh ada rencana tersendiri terhadap Tuhan Yesus. Mereka itu di pikirannya dan di hatinya mencari-cari alasan untuk yaitu mengolok-olokkan Tuhan Yesus tersebut. Mereka senang sekali kalau Tuhan Yesus itu menjadi bahan candaan mereka. Nah, kita kembali ke ayat Alkitab tadi, di ayat 27 ya adik-adik ya, kakak ulangi membacanya. Di ayat 27, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Nah kan, serdadu-serdadu tersebut membawa Tuhan Yesus ke pengadilan. Memangnya Tuhan Yesus itu salah apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, sebenarnya ada maksud tersendiri dari mereka tersebut. Mereka sebenarnya maunya
maunya mereka itu Tuhan Yesus itu disalib, dibunuh. Tetapi karena Tuhan Yesus itu kalau langsung disalib akan membuat orang-orang lain yang sayang dengan Tuhan Yesus akan marah. Jadi mereka cari-cari alasan. Jadi sebelum Tuhan Yesus dibunuh, disalib, mereka bawa dulu dia ke pengadilan. Mereka cari-cari alasan. Dan mereka menemukan suatu alasan. Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Sehingga Tuhan Yesus itu harus disidangkan. Nah, mulaikan mereka adik-adik berperan untuk menyakiti Tuhan Yesus, untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ya adik-adik ya. Kita lanjut lagi di ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Tuhan Yesus itu kan pakaiannya kan tidak megah, tidak seperti raja yang tadi ada di gambar. Baju Tuhan Yesus itu bajunya gimana ya? Ya biasa-biasa aja lah, seperti orang pada umumnya. Jadi mereka menanggalkan baju Tuhan Yesus yang biasa-biasa aja. Mereka kenakanlah baju jubah ungu itu kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu nggak apa maksud mereka dengan mengenakan Tuhan Yesus baju jubah ungu? Itu kan mereka sebenarnya mengejek Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mau menunjukkan bahwa Yesus itu bukan raja orang Yahudi. Tuhan Yesus itu tidak punya baju yang megah. Jadi mereka mengenakan jubah ungunya. Jubah ungu ini adik-adik ternyata juga lambang penderitaan. Karena kalau di sana adik-adik pada zaman itu jubah warna ungu juga melambangkan penderitaan dan duka cita. Nah, adik-adik di ayat 29 kita lanjutkan ya. Di ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Setelah Tuhan Yesus dipakaikan baju jubah ungu, mereka juga memakaikan Tuhan Yesus mahkota duri. Adik-adik tahu tidak mahkota duri itu seperti apa? Dulu di sana itu, kalau di padang rumput itu, ada tanaman yang memang berduri. Tanaman ini gak ada harganya. Orang-orang gak mau mengambilnya. Untuk apa? Durinya aja kalau kena tangan kita bisa berdarah. Nah, duri yang rumput yang tidak berharga ini, yang menghasilkan duri ini, mereka anyamlah adik-adik. Mereka anyamlah duri tersebut menjadi sebuah mahkota. Adik-adik bisa melihat gambarnya? Ya, seperti inilah gambarnya. Jadi mahkota duri yang mereka anyam, mereka jadikan mahkota di kepala Tuhan Yesus. Pada saat memakai mahkota tersebut, itu kan harus dipaksa ya dek, makainya ya. Duh, kasihan. Duri di mahkota itu menusuk kepala Tuhan Yesus. Dan akhirnya kepala Tuhan Yesus itu berdarah. Ternyata mahkota duri yang mereka buat di kepala Tuhan Yesus itu mau mereka tunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mempunyai mahkota. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak seorang raja orang Yahudi. Mereka mau membuktikan itu adik-adik. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus dengan mahkota durinya juga. Adik-adik, kalau adik-adik kena pisau, atau mungkin adik-adik main megang bunga mawar, ada durinya ketusuk duri, sakit nggak ya? Sakit ya. Nah, apalagi pada saat itu Tuhan Yesus memakai mahkota duri yang sengaja dipaksa dipakaikan di kepala Tuhan Yesus. Duri-duri tersebut menusuk kepala Tuhan Yesus dan kepala Tuhan Yesus berdarah. Kemudian adik-adik di ayat 30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Jadi setelah tadi mahkota duri dipakaikan, mereka itu memberikan Tuhan Yesus sebatang bulu. Adik-adik tahu bulu itu apa? Bulu itu seperti bambu kecil. Jadi mereka pegang tuh, mereka kasih ke Tuhan Yesus. Seakan-akan yang bulu yang dipegang Tuhan Yesus itu adalah tongkat kekuasaan, tongkat kerajaan. Kemudian mereka pura-pura adik-adik, mereka pura-pura menyembah Tuhan Yesus. Mereka tadi mengatakan apa? Salam hai Raja orang Yahudi, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka mengatakan itu adik-adik. Sebenarnya itu bukan dari hati mereka. Mereka itu mengolok-olok Tuhan Yesus.
segala macam cara mereka mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan raja orang Yahudi. Nah, adik-adik, sesudah mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka kemudian memukul Tuhan Yesus kembali dengan buluh yang di tangan Tuhan Yesus. Sakit gak ya? Ayo, siapa yang pernah dihukum gurunya karena tidak buat PR? Kemudian gurunya pakai penggaris dulu ya. Penggaris, kemudian disuruh tangannya. Ayo, mana tangannya? Diginikan. Ih, dipukul. Ngeri ya. Nah, Tuhan Yesus itu dipukul pakai buluh yang tadi dikasih ke tangan Tuhan Yesus. Mereka sangat-sangat menyedihkan adik-adik. Kita sedih melihat mereka yang mengolok Tuhan Yesus. Mereka sangat kejam terhadap Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 31, sesudah mengolok-olok, dia menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik sekalian, setelah tadi mereka pura-pura menyembah Tuhan Yesus, memukul Tuhan Yesus itu mereka tanggalkan kembali jubah ungunya. Mereka pakaikan kembalilah baju Tuhan Yesus semula. Baju Tuhan Yesus semula tadi baju yang apa ya? Oh iya, baju yang biasa-biasa saja, baju orang pada umumnya. Jadi jubah ungunya mereka lepaskan lagi adik-adik ya. Nah, adik-adik sekalian, setelah tadi kita mendengar cerita perjalanan Tuhan Yesus selama dia di pengadilan, kita bisa melihat ya, apakah pada saat Yesus diolok-olok Tuhan Yesus itu melawan? Apakah Tuhan Yesus marah-marah? Apakah Tuhan Yesus teriak, jangan ganggu aku ini anak Allah? Begitukah Tuhan Yesus? Tidak. Apakah Tuhan Yesus juga menyalahkan serdadu-serdadu yang mengolok-olokkan Tuhan Yesus? Tidak. Apa yang Tuhan Yesus perbuat? Tuhan Yesus perbuat adalah, adik-adik tahu? Ayo, siapa yang tahu? Tadi kita baca dari ayat 27 sampai 31. Ada nggak kita ketemu bahwa yang mengatakan Tuhan Yesus itu marah? Ada nggak kita ketemu bahwa Tuhan Yesus itu memarahi mereka? Tidak ketemu kita adik-adik ya. Tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Tuhan Yesus itu diam. Adik-adik, kok Tuhan Yesus itu diam ya? Heran ya. Kalau kita diolok-olok, kita tuh marah. Kita tuh akan membalas. Benar ya? Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak seperti itu. Mengapa tidak seperti itu? Karena Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus yakin bahwa apa yang diderita Tuhan Yesus pada saat itu adalah penggenapan dari firman Allah yang seperti tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 7. Seperti yang di mana adik-adik? Yesaya 53 ayat 7. Mari kita buka bersama-sama. Sudah dapat? Yesaya 53 ayat 7. Kakak baca ya, adik-adik menyimaknya. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ternyata jauh sebelum Tuhan Yesus akan disalibkan, pada perjanjian lama di Yesaya, ini sudah ada firman-Nya. Jadi, Tuhan Yesus itu diam. Dia tidak membalas karena dia yakin apa yang dialaminya merupakan rencana Allah terhadap kita manusia. Nah, adik-adik, tadi kan itu Tuhan Yesus. Sekarang kalau kita diolok-olok, kalau kita dibully, kalau kita disakiti, apakah kita akan membalasnya? Nah, ada tuh yang bilang tuh tadi kakak dengar tuh, iya balas kak. Kalau dipukul sekali, saya pukul sekali juga. Kalau saya diejek sekali, saya ejek sekali juga. Nah, tadi ada kakak dengar loh ngomong begitu. Itu bagus gak ya? Ternyata dibilang Tuhan Yesus gak boleh. Kita harus meneladani. Iya, kita meladani Tuhan Yesus. Kita tidak perlu membalasnya.
kita harus diam. Tidak perlu kita balas. Karena apa adik-adik? Karena yang berhak untuk membalas itu bukan kita. Itu semua yang menjadi hakim kita bukan diri kita. Bukan diri kita manusia, tetapi Tuhan Yesus. Nah, kita juga kalau kita diolok-olok, kita diam dan kita apakan lagi adik-adik? Kita menyerahkannya kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dari setiap olok-olok orang. Jadi adik-adik jangan merasa sedih. Ih, aku tadi diolok-olok deh. Aku tadi dibilang jelek deh. Aku tadi dibilang bodoh deh. Jadi membuat adik-adik merasa rendah diri. Nggak perlu. Karena apa? Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengalaminya. Jadi apa yang kita alami itu tidak ada apa-apanya. Ternyata itu semua dapat kita lalui dengan baik nanti. Kalau apa? Kalau tadi kita diam, tidak membalas dan menyerahkannya kepada Allah. Nah, adik-adik sekalian, kakak akan membacakan sebuah firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang tertulis dari Roma 12 ayat 17. Ini supaya adik-adik tahu ya, bahwa kita tidak perlu membalaskan kejahatan dan kejahatan. Tidak perlu membalas olok-olok dengan olok-olok. Kakak baca ya. Di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ternyata di Alkitab tuh ada ayat yang mengatakan demikian. Jadi kalau saat kita diolok-olok, kita jangan membalas deh. Jadi kita harus, ya diam aja lah. Kan yang tahu semuanya kan nanti kan Tuhan. Dia kan sebenarnya tidak tahu keadaan kita kan. Jadi kita harus tetap berpikiran positif ya adik-adik. Nah adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang Tuhan Yesus dibawa ke persidangan yang diolok-olok. Kita sudah belajar meneladani sikap Tuhan Yesus pada saat diolok-olok. Nah adik-adik masih ingat gak tadi dari awal ceritanya? Ayo, bisa diulangi gak ya cerita kakak tadi? Masih? Oke, pelan-pelan ya. Ceritanya tadi tentang Tuhan Yesus yang dibawa ke persidangan, ke pengadilan ya. Kemudian serdadu-serdadu itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Cara mereka mengolok-olok Tuhan Yesus dengan apa tadi? Ya, memakaikan jubah ungu, kemudian memakaikan mahkota duri, kemudian mereka pura-pura menyembah Tuhan Yesus, kemudian mereka juga memberikan bulu di tangan Tuhan Yesus, kemudian mereka malah memukul Tuhan Yesus. Ngeri sekali deh ya. Nah, itu tadi cerita kakak. Nah, kemudian penerapannya terhadap diri kita apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Kakak ulangi ya, kita tidak perlu membalas olok-olok dengan olok-olok. Kita tidak perlu membalas kejahatan dan kejahatan. Karena kita bukan hakim terhadap manusia, tetapi hakim kita adalah Allah. Biarlah Allah yang memberikan penghakiman terhadap kita ya adik-adik. Dan terakhir kakak pesankan kepada adik-adik semua. Kalau ada orang-orang yang menyakiti hati adik-adik, apa yang harus adik-adik perbuat? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang harus kita perbuat adalah kita mendoakan orang tersebut agar orang tersebut tidak lagi mengulangi olok-oloknya terhadap kita dan kita tidak perlu membalasnya. Itu ya adik-adik ya untuk cerita hari ini. Nah sekarang kakak ini ada tugas loh untuk adik-adik sekalian. Tadi kan di awal kakak ceritakan bahwa hari Minggu ini adalah Minggu Palmarum. Berarti kalau Minggu Palmarum sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Jadi tugasnya dicatat ya adik-adik ya. Tugas untuk horong 1. Horong 1 tugasnya ini. Adik-adik bisa baca? Tugasnya adalah menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Adik-adik mungkin kalau belum terbiasa mendengar lagu ini, boleh mencarinya di YouTube ya. Adik-adik yang horong 1 silahkan menyanyikannya. Boleh ditemani mama, boleh ditemani papa, atau boleh ditemani mama dan papa.
Nyanyinya harus bagus dong, pakai baju yang bagus juga. Ya adik-adik ya. Nanti adik-adik kalau sudah menyanyikannya divideokan dan kirim ke WA horong masing-masing ya adik-adik ya. Ini untuk horong 1. Untuk horong 2, karena horong 2 ini sudah bisa membaca. Sudah bisa baca belum horong 2-nya? Sudah bisa dong, masa sih gak bisa baca horong 2 ya? Di horong 2 adik-adik menghafal Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Ini sama dengan yang tadi horong 1, divideokan kemudian dikirim ke horong 2. Ke horong masing-masing adik-adik ya. Kemudian tugas horong 3. Horong 3 karena sama dengan horong 2 sudah bisa membaca, tugasnya tetap menghafal Yesaya 53 ayat 7. Divideokan juga, dikirim ke horong masing-masing. Kakak berharap ini adik-adik kumpulkan ke grup WA masing-masing paling lambat tanggal 1 April jam 6 sore. Hari apa adik-adik? Hari Kamis tanggal 1 April jam 6 sore. Ini sudah dikumpul ke WA horong masing-masing. Nanti ada kejutan dari kami guru sekolah minggu. Tapi kakak gak mau nyebutkannya sekarang ya. Jadi adik-adik kumpulkanlah ke grup WA horong masing-masing. Jadi tampilkanlah yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kakak tunggu ya videonya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak sudah memberi tugas. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus menyertai kami Tuhan pada saat kami belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan agar apa yang kami pelajari Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami tidak mengolok-olok teman kami Tuhan. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk tidak merasa rendah diri Tuhan apabila kami diolok-olok teman-teman kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk pengantar persembahan kita terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sementara persembahan dikumpulkan, adik-adik kakak undang untuk menyanyikan lagu apa abang dan kakak? Anakku Nabete. Oke, musik bang. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan telah menyertai kami ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami ini Tuhan dengan baik. Tuhan, hari ini juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan. Buat teman-teman kami Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan. Baik itu sakit gara-gara virus corona ataupun penyakit lainnya Tuhan.
Kiranya Engkaulah Tuhan beri kekuatan bagi tubuh mereka Tuhan untuk segera sembuh Tuhan dari penyakitnya Tuhan. Tuhan, bagi teman-teman kami Tuhan yang belum sempat beribadah online hari ini Tuhan, kiranya Engkau juga Tuhan yang mengetuk hati dan pikiran mereka Tuhan, agar di hari-hari ke depan Tuhan mereka bisa menyiapkan waktunya Tuhan, menyiapkan hatinya Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kiranya Tuhan kami menyerahkan Tuhan tubuh jiwa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan tadi Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami terima itu semua Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkatilah persembahan tadi Tuhan untuk alat bagi-Mu Tuhan untuk mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kami petugas ibadah sekolah minggu Matawi Palangkaraya mengucapkan Selamat hari Minggu. salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.